Saudara, dulu cita-citanya menjadi dokter kandungan, malah ia menjadi pengacara. Ternyata karir politiknya sangat panjang. Ia menjadi wakil rakyat selama 6 periode dari tahun 1999 sampai sekarang. Tamu istimewa saya ini adalah Jumaga Nadia yang akrab disapa Opung. Apa kabar? Kabar baik, Pak Sokrates. Bang, saya harus bertanya ini, bagaimana caranya bisa menjadi anggota dewan sampai 6 periode? Sementara orang itu masuk 1 periode aja susah gitu. Saya pikir memang kalau kita hayati ya, pertama tegur sapa, jangan berkelas, sama satu kelas, artinya saya sama Sokrates sama. Jadi saya juga jadi ketua DPRD juga tetap juga sama, tidak ada peningkatan, tidak ada apa, itu kata kunci. Dan kedua filosofinya pintar tidak menggurui, tajam tidak melukai, dan cepat tidak mendahului. Wow, luar biasa. Itu filosofinya. Dari mana Bang belajar filosofi seperti itu? Saya pengacara banyak suku saya hadapi dulu, jadi saya tahu saya karakternya semuanya. Jadi kita berperkara waktu saya pengacara dulu, ada suku Jawa, Iya. kawan kita berbicara, ada Padang, semua suku kita hadapi semua. Akhirnya kita rangkum semua, oh karakter ini. Sehingga kalau saya menjumpai Sokrates, oh Sokrates ini seperti ini nanti karakternya, saya harus seperti ini. Nah, akhirnya kita bisa menyatu. Iya. Tapi kalau kita bawakan diri kita sendiri, belum tentu mereka datang mau sama kita. Nah, jadi kita yang beradaptasi karena mereka kita butuhkan. Iya. Nah, itu dulu. Yang saya tahu karir Bang Jumaga ini mulai dari anggota DPRD Riau ya, mewakili Kabupaten Kepulauan Riau waktu itu, kemudian Pemekaran, kemudian pernah 2 periode menjadi ketua DPRD Kepulauan Riau, sekarang menjadi anggota Komisi 1 ya Bang ya. Dari sekian banyak 6 periode itu mana yang Abang rasakan paling berat gitu dalam perjalanan karir Yang paling politik? berat itu ketua lah, udah pastilah tanggung jawab ya. Tapi semuanya saya bawa dengan enjoy. Iya. Karena selama ketua saya itu tidak ada yang protes, tidak ada yang demo, tidak ada yang apa namanya itu menantang. Nah, berjalan dengan baik semuanya. Iya. Nah, pikiran saya dulu karena saya ketua DPRD di Provinsi Kepri yang notabene Kristen ya, wah ini pasti banyak tantangan ini. Ternyata tidak seperti apa yang saya pikirkan ya. Dan semua bisa saya rangkul. Iya. Mungkin ini karena pernah kuliah di Universitas Islam Riau dan Abang belajar tentang. Ya, salah satu mungkin gitu ya. Iya. Karena saya tidak canggung lagi kalau memang Islam itu ya. Iya. Karena orang tua saya kan orang Melayu juga, Pak Haji juga, rektor juga, bapak angkat saya. Ya, saya menanyakan ke beberapa anggota DPRD yang cukup senior seperti Pak Asmin Patros. Nah, menurut beliau, Abang ini politisi yang friendly. Gitu. Nah, Abang benar Bang ya? Abang memang berteman dengan siapapun. Rasanya nggak enak kalau tak berteman. Iya. Dan satu kunci keberhasilan seorang ketua adalah kehebatan daripada anggota. Keberhasilan seorang punya restoran adalah kehebatan seorang koki. Iya. Jadi jangan hebat gitu kalau tidak ada hebat gitu anggotanya. Anggotanya yang hebat, ketua yang dipuji. Iya. Kan begitu kan ya. Iya. Dan saya juga mendapat informasi Bang Jumaga juga selalu berusaha mencari solusi setiap persoalan yang muncul. Tidak ada kebijakan sendiri, tak mau lah ya. Kenapa bisa begitu, Bang Jumaga? Mungkin ini bisa jadi pelajaran buat politisi-politisi baru yang sekarang menjadi anggota DPRD. Ya mungkin sudah karakter lah Pak Sokrates, sudah karakter lah. Ya. Banyak orang maju sendiri tanpa anggotanya. Kalau saya enggak, selalu anggota dulu. Dan kita banyak belajar juga dengan teman-teman kita seperti Pak Suryo lah. Pak Suryo itu tidak mau mengambil keputusan itu. Bagaimana? Nah, dilemparkan dulu. Nah, baru setelah itu baru dirumuskan dia. Iya. Bagus seperti itu. Ya, dan ini memang menjadi pelajaran mestinya bagi
posisi baru yang junior gitu, Bang ya. Bang Jumaga, saya agak heran ya, 5 periode di Kepulauan Riau, ini masuk periode ke-6, berarti Abang sudah 25 tahun menjadi anggota DPRD. Udah jalan 26 nih. Ya, kenapa Anda pernah tertarik untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, ke Senayan misalnya? Nah, ini penuh dengan perhitungan. Politis itu bukan artinya maju, ada perhitungan. Buat apa bertanding kalau kalah? Di Provinsi Kepri cuma 4 kuota, 4 DPRD. Kan begitu. Setiap DPRD dapatlah setiap partai, ada partai empat partai yang mempunyai kans tinggi. PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, dan ada lagi yang berubah-ubah kan. Nah, kalau di PDIP seperti saya, dicalonkan Pak Surya, tidak mungkin saya lawan dia. Pasti kalah, kan begitu. Tapi kursi dapat 1, itu pertimbangannya. Nah, apalagi pengalaman Abang yang paling berkesan selama 2 periode menjadi ketua DPRD itu, yang paling sulit dilupakan? Banyak sebenarnya, banyak lah. Karena kenapa saya katakan banyak? Begitu banyak perkembangan. Selama perkembangan itu ada, di situ saya ada. Contoh dari 0 provinsi ini, dari awal pertama sampai sekarang, tahu banyak. Jadi kejadian-kejadian itu, perkembangan itu, disitulah enaknya. Oh, ada perguruan tinggi negeri lagi nih, ada rumah sakit yang baru lagi nih. Jadi tahu kita semua. Iya. Tapi Abang merasakan nggak bahwa dalam perjalanan Provinsi Kepri itu masih terdapat ketimpangan antar daerah misalnya? Mungkin satu daerah lebih maju, yang lain lebih. Provinsi Kepri ini juga bukan masalah ketimpangan sebenarnya. Kemajuan, kecepatan majunya itu sebenarnya terlambat. Karena potensi kelautan, maritiman itu, dan potensi pariwisata itu yang kita canangkan itu menjadi aspek unggulan utama. Sampai sekarang belum ketemu barangnya. Saya sudah sampaikan itu. Artinya pariwisata, kemaritiman. Potensi apa yang bisa kita gali dari kemaritiman? Banyak. Tetapi sampai sekarang belum kita dapat apa-apa dari kemaritiman. Masih pajak kendaraan bermotor, BPNKB, biaya balik nama, masih itu aja yang berpotensi. Di kelautan itu banyak potensi-potensi yang bisa digali sebenarnya. Pariwisata, wisata bahari, pengalengan ikan yang dulu pernah muncul, yang tidak pernah habis-habisnya itu, wisata bahari itu, tidak pernah habis itu. Bang Jumaga, Abang sebagai anggota DPRD yang sebagai politisi senior sudah berinteraksi dengan 5 gubernur. Ini gubernur yang ke-6 yang 2 periode ini, dan juga termasuk pejabat sementara PJS gubernur gitu. Mana yang paling Abang rasakan paling berkesan gitu dari semua gubernur ini? Pak Ismet sama Pak Sandi. Kenapa? Mereka ini bisa menggelontorkan dana dari Jakarta itu, pergulanya tinggi, pergulanya bagus, persahabatannya boleh tahan lah. Iya. Kalau yang sekarang ini apa yang ada dalam APBD aja. Kalau Pak dulu bisa berapa ratus miliar bisa dapat. Pak Ismet, Pak Sandi juga seperti itu. Karena aksesnya ke pusatnya. Untuk aksesnya satu ya. Iya. Kemudian saya mencatat dalam salah satu tugas DPRD itu kan adalah pembuat peraturan daerah ya, Bang Jumaga ya. DPRD. Ya. Kemudian pada tahun 2019 sampai 2023 itu perda dari gubernur itu ada 26, MOU DPRD itu ada 24, rekomendasi DPRD ada 11, tapi perda dari DPRD Kepri tidak ada satupun. Mengapa? Mengapa memang tidak muncul inisiatif dari DPRD? Ada DPRD, ada kemarin itu DPRD masalah satu yang baru masalah pemberantasan narkoba. Ada 2-3 itu yang muncul itu.
dari DPRD. Ya, tetapi dengan catatan setiap muncul perda itu punya efek domino untuk penganggaran. Nah, kan begitu. Kadang-kadang Bapperda Prop itu Banlek itu menghandle ini belum waktunya ini ada. Karena ada perda itu tertentu pesanan. Itu harus di militer di pesanan itu kan. Tapi kalau memang betul-betul dibutuhkan daerah ini, kita langsung apa? Iya. Oke, langsung apa bahas. Iya. Dari pengalaman Bang Jumaga selama ini sebagai wakil rakyat ya di Kepulauan Riau, ini kan kita terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota gitu. Dan itu anggota DPRD juga menyebar dari berbagai daerah. 7 kabupaten kota lah. Ya. Apa kesulitannya untuk rapat atau ada pertemuan antara wakil rakyat ini, karena kantornya kan di Dompa itu. Tapi kadang-kadang juga lebih banyak pertemuannya di Batam. Itu kenapa Bang Jumaga? Apa kesulitannya? Kayaknya kalau di Batam ini udah profesional ya atau gimana itu. Bukan apa-apa ya, saya sampaikan bahwa di Batam ini lebih nyaman rapatnya daripada di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu banyak mengganggu, banyak tamu. Kedua mungkin tidak tahu lah, sebenarnya walaupun sebenarnya tidak ada yang melarang ya, karena masih satu daerah. Iya. Justru karena memang kalau di Batam itu termasuk penyumbang PAD yang terbanyak lah kan sebenarnya kan tidak masalah lah. Ya. Tapi apa itu mempengaruhi tingkat kedisiplin anggota DPRD Kepulauan Riau itu untuk hadir rapat dengan kondisi geografis? Kalau soal disiplin hadir juga semua. Walaupun harus nyebrang laut. Ya, cuma kita batasi kalau di Batam rapat itu sudah perjalanan dinas. Jadi kita coba dulu di hari lah ya. Pamannya kita ada kan perjalanan dinas 2 kali keluar, 4 kali ke dalam kan, menjadi 5 kali ke dalam, 1 kali keluar kita bikin. Iya. Bang, cuma saya juga perlu tanyakan ini gitu. Kuota perempuan itu kan sebenarnya 30% dari partai politik untuk duduk menjadi anggota parlemen. Tapi kenyataannya 2019 itu keterlibatan perempuan di DPRD Kepulauan Riau itu hanya 11,11%. Mengapa, Bang Jumaga? Mungkin ada masukan buat para polisi perempuan di Kepulauan Riau. Sebenarnya perempuan itu kan punya komandan. Apa itu komandannya? Laki-laki. Belum tentu suaminya memberikan dia mau. Kalau dia perempuan belum tentu bapaknya memberikan dia mau jadi itu satu. Kalau laki-laki oke, tidak masalah. Itu dulu. Bukan undang-undangnya yang harus kita pegang. Banyak orang tua yang tidak mau lepaskan anaknya jadi apa? Politisi. Ya udah kuliah aja anak. PNS aja lah nak. Notaris lah. Nah, padahal peluang mereka besar ya. Belum tentu juga. Ya kan begitu. Besar peluangnya itu kalau memang perempuan gender perempuan satu bisa kita buktikan itu. Kalau seperti umpamanya di Depok lah, di Depok apa? Jawa Barat itu apa? Karena perempuan semua banyak di sana, makanya gubernurnya perempuan tuh, bupatinya lebih banyak perempuan itu. Nah, kan begitu. Nah, apalagi kalau coba punya suami dia, belum tentu dikasih. Iya. Nah, jadi kendalanya lebih internal ya. Internal itu. Tapi puji Tuhan lah, memang ada beberapa orang yang mau masuk kan dan terpilih ya bisa. Iya. Saya beberapa kali mendengar Bang Jumaga mengatakan bahwa kemajuan Kepulauan Riau ini sejak berdiri menjadi sebuah provinsi yang mandiri itu sangat pesat itu. Tapi faktanya Bang Jumaga itu masih ada 50 pulau lagi yang belum ada listrik. Nah, ini bagaimana solusinya ke depan? Jangan ke listrik. Saya sudah sampaikan kepada gubernur, Pak, coba kita sebutin dulu pulau-pulau yang besar, kita bikin dulu nama. Nama itu aja tak bisa. Oh, masih banyak yang belum punya nama. Mana banyak yang masih banyak pula yang belum punya nama. Jangankan punya listrik. Karena bagaimanapun nanti tahun 2050 pulau itu berisi semua. Iya kan?
bikin dulu peraturan daerahnya. Pulau-pulau yang besar kita bikin pulau bernama dulu. Itu udah pernah Bang Kita pernah usulkan? usulkan itu. Tapi apa kendalanya memberi nama Ya sebuah susah, pulau? itulah susahnya kita kan tidak mau juga kan pemerintah daerah kan. Iya, iya, iya. Kemudian ini saya ingat Bang Jumaga berpengalaman merintis berdirinya Provinsi Kepulauan Riau. Nah, dengan alasan waktu itu adalah soal ketertinggalan Kabupaten Kepulauan Riau dan rentang kendali. Sekarang ada gagasan untuk memekarkan Natuna dan Anambas menjadi provinsi sendiri. Apa tanggapan Bang Jumaga ya? Nah, pemekaran Provinsi Kepri dari Riau dulu bukan politis, natural. Artinya apa itu? Memang ketertinggalan 20 tahun dari provinsi induk dan rentang kendali. Artinya apa? Seorang gubernur 1 tahun itu belum tentu datang ke apa ini. Maka pemerintah provinsi bersedia dengan memenuhi syarat-syarat, terpenuhi syarat-syarat. Nah, kalau Natuna, saya sebagai orang politisi belum mempunyai syarat untuk dimekarkan. Kenapa? PAD-nya tidak memenuhi syarat, jumlah penduduknya belum lagi. Ini yang itu aja udah kena. Bayangkanlah coba Batam Center aja sama dengan penduduk Natuna. Iya, 120.000-nya penduduk Natuna. Di sini aja udah hampir 200. Bukan Batam Center, iya kecamatan Belian, Kelurahan Belian ya. Iya. Tidak mungkin lah kan. Artinya itu didesak untuk menjadi apa namanya? Kena politisi. Tapi kalau untuk bekar tak bisa. PAD-nya, APBD-nya aja 800 kan? 800 miliar. Tapi kan kekayaan sumber daya alamnya kan luar biasa, Bang. Gas alamnya, bukan minyak. Gas alam itu kan murah. LPG gas alam ya? Iya, yang Natuna ya. Iya. Kemudian saya ingin tanya, sebagai seorang politisi senior di Kepulauan Riau, saya memperhatikan sepertinya perkembangan Tanjung Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepri itu terkesan lambat. Mengapa ya, bagaimana? Ya tentu kita melihat pemerintah daerah, wali kotanya, DPRD-nya tidak memberikan perhatian yang terlalu yang serius lah. Sebenarnya kemarin itu udah kita rencanakan itu dengan terbentuknya jembatan Batan Bintan itu akan membuat Tanjung Pinang itu menjadi kota kota tujuan. Sekarang Tanjung Pinang bukan kota lintasan, bukan kota tujuan, sehingga dia tetap seperti itu. Nah, coba kalau seandainya terjadi Batam Bintan seperti Madura, Suramadu, begitu jembatan Suramadu jadi, Madura itu berkembang pesat. Nah, begitu Batam Bintan ini, jembatan Batam Bintan jadi, kita coba ciptakan di Tanjung Pinang itu kuliner. Nah, artinya apa? Setiap hari datang nanti dari Batam ini jalan ke sana hanya untuk makan doang aja. Tapi persoalannya antara Batam, Bintan, Karimun termasuk itu belum menjadi FTZ menyeluruh, ini jadi problem. Itu satu yang harus dibenahi lagi kan. Tapi kalau dibikin FTZ jangan jadi tempat permainan kan begitu kan. Iya. Tapi kalau memang betul-betul dibangun itu jembatan Batam Bintan itu bagus sekali. Iya. Kalau umpamanya 500 mobil ke Tanjung Pinang Bintan hanya makan kuliner 500 kali 1 juta. 500 juta satu hari beredar uang di sana. Iya. Tapi ada nggak selama ini dari provinsi lah, misalnya kan ini ibu kota provinsi, membuat semacam grand design Tanjung Pinang tuh, karena sepertinya begitu ganti kepala daerah ganti lagi yang dibangun dan ganti kebijakan, dan sepertinya nggak terarah. Gimana menurut Bang Jumaga ya? Itu yang harus diluruskan oleh provinsi ini sebenarnya, bekerja sama dengan wali kota, rumuskan antar kepala daerah, bupati, wali kota dan gubernur, rumuskan bagaimana caranya. Karena pincang memang, hanya Batam aja yang cepat maju. Iya. Karimun sedikit, Tanjung Pinang sedikit, Bintan bagus boleh lah Bintan, karena pariwisata, perhotelan kan begitu. Tapi Natuna, Anambas, Lingga sana, wah gimana?
Nah ini harus kita rapatkan apa salah satu cara untuk membangun itu lebih cepat. Bagaimana pendapat Abang soal kapal Roro yang sekarang sudah 17 lintasan, itu sebenarnya mampu menekan inflasi di Kepulauan Riau? Sebenarnya bagus juga. Ini ada ide yang terbaru membuat kapal Roro dari Batam ke Johor. Itu sudah diketahui oleh DPRD Kepri. Nah, kalau ke Johor tidak usah lah, itu terlalu apa namanya? Roro itu kan untuk mengangkut kendaraan kan. Kalau saya ke Johor 1 minggu harus pakai mobil saya pribadi kan susah juga kan. Ya kan begitu. Tapi kalau antar daerah mungkin karena Lebaran, Natalan, Tahun Baru segala macam. Jadi DPRD Kepri nggak tahu rencana membuka jalur Roro ke Johor ini? Belum. Padahal studi kelayakan sudah dilakukan gitu. Ya kalau dilakukan itu nanti kan dikaji oleh teman-teman nanti itu. Ya. Pak Jumaga, saya ingin minta pendapat Bang Jumaga, apa saran-saran Abang terhadap para politisi yang baru bergabung menjadi anggota DPRD, baik di kota maupun di provinsi ya? Saran-saran ya seperti tadi lah sebenarnya, merasa memiliki dulu provinsi ini. Kedua, masing-masing memahami tugas dan tupoksi daripada anggota DPRD. Karena rata-rata anggota DPRD provinsi ini tidak ada yang baru, yang sudah pernah anggota DPRD di kota dan kabupaten masuk ke DPRD, jadi tak perlu sebenarnya diajarin lagi. Dan memang kita salut dan angkat tangan lah. Kalau ada 1-2 pasti berguru, wait-and-see kan begitu. Tapi yang lama-lama yang dari kota udah berpengalaman lah. Cuma satu aja, kuncinya merasa memiliki provinsi ini. Itu kata hanya itu aja. Iya. Dan mudah-mudahan ini menjadi masukan lah dia obrolan kita ini buat mereka untuk bagaimanapun di tangan para wakil rakyat ini lah. Kalau mau cari duit ya jangan di DPRD lah. Apa maksudnya itu, Bang? Kalau mau cari duit, umpamanya mau tilep sana tilep sini, jangan di DPRD lah. 50 orang anggota DPRD bukan orang kaya-kaya semua. Masih banyak yang kaya-kaya lagi dia yang tidak anggota DPRD itu. Nah, kan begitu, bisnis lah atau apalah ya, kan begitu. Iya. Tapi kan pemerintah daerah provinsi ini sudah memberikan take home pay yang cukup, yang tidak kurang untuk kebutuhannya anggota DPRD. Maka saran saya ya jangan neko-neko lah. Mari kita bekerja untuk anggota DPRD sesuai dengan tupoksi kita, itu aja. Dan itu sudah Abang buktikan selama 6 periode ini menjadi anggota DPRD. Oke. Terima kasih banyak Bang Jumaga, opung legend di dunia politik Kepulauan Riau. Saudara, begitulah obrolan saya dengan Bang Jumaga Nadeak yang menjadi anggota DPRD selama 6 periode. Sukses selalu Bang. Terima kasih. Dan tetap sehat. Masih ada waktu bermain dengan 5 orang cucu ya. Siap. Ikuti terus Socrates Talk. Baik.